Oke, hello guys, welcome back to my channel again. Hari ini gue sama Bakutoren. Mungkin kalian pernah denger nih, Bakutoren biasanya kontennya bareng Niki ya. Ceritanya gue diundang nih di tempat apa ya, map gitu ya, map yang bikinan mereka. Oke, langsung Bakutoren yang ngejelasin ya. Silakan Bakutoren. Oke, halo guys, aku Bakuto, perwakilan dari Prismatic RP. Aku hari ini bakal ngajakin Koseka ini, hari ini tamu spesial saya untuk keliling Prismatic City, untuk tour di Prismatic City. Jadi oke, mungkin kita bisa langsung ya ke sana ya. Oke. Waduh, ini mobilnya langsung VIP ini. Oh, soalnya bukan orang tamu biasa lagi kok. Waduh. VIP di sini. Waduh. Ke Palimanan ya kok ya. Oh, oke, Palimanan. Oke, wah langsung ada terowongan nih. Dilihat-lihat nih. Jadi sebenarnya Prismatic City itu awalnya itu karena Prismatic RP sebelumnya itu juga dari pedesaan kok. Jadi kita bawa ke kota. Jadi sebenarnya ada lore ceritanya. Oh, oke. Pertama-tama welcome to Prismatic City. Kita sekarang ada berada di city center dari Prismatic City. Kita akan melilingi Prismatic City dari barat ke timur. Jadi bakal agak cukup banyak yang bakal kita cover dan tapi kita bakal rinciin satu-satu. Oke, ini ada 11 by 11. Berarti ini kita harus make a wish ya berarti ya. Bisa kalau kamu make a wish apa kok? Make a wish-nya mungkin biar lebih rame kali ya kita ya, Skyland dan Bakutoren gitu ya. Amin. Amin. Oke, ini ada restoran. Oh, ada AC-nya ternyata. Pantesan dingin nyampe sini. Oke, oh ini ada barnya nih bisa duduk. Oke, ini juga ada tempat makanan gitu ya. Ya ini intinya restoran lah ya. Cafe resto bistro Cafe. lah. Bistro. Oke, kita lanjut langsung Lanjut ke ya. mana lagi nih? Kita langsung ke pantai. Jadi Oke. Kota Palimanan yang awalnya kota kecil itu kita ubah menjadi kota metropolitan yang besar dan ada pariwisatanya. Pantainya di sini kita bikin terinspirasi dari game dari GTA 5 yaitu Delperio. Jadi ada sedikit miripnya di sebelah sana. Oh, pantes. Kok tadi kayaknya familiar. Oke, ini ada biang kerok, biang lala. Ini sayang banget nggak bisa nggak bisa dijalanin gitu ya. Kalau bisa jalan lucu banget nih. Di seberangnya dari Delperio ada tempat untuk biasanya orang warga curhat, kayak sering pengen sharing menyendiri atau pengen kayak berpikir sesuatu di pikirannya mereka ada yang pengen dikeluarkan dan mereka curhat ke salah satu staff pun bisa, kadang di sini ada. Gitu ya. Tadinya memancing paus jadi dapatnya mancing keributan ya tadi ya kita. Iya. Kita lanjut ke bagian di sini sebagai informasi juga kenapa mungkin sedikit sepi dari sisi sebelah kanan, karena waktu itu kita ngebuat ini batasnya 10.000 kok. Di sini masih ya kosong lah dan banyak yang kita sacrifice kayak bagian-bagian tanaman hiasan itu untuk di bagian sebelah sananya, bagian tengahnya gitu. Oh, I see. Pantesan kok kayaknya yang sini emang agak kosong. Jadi makanya itu kenapa sedikit kecewa juga waktu itu, kayak terlalu kosong kayaknya, tapi ya udah telat, mau gimana lagi, mau ngulang juga nanti yang sananya yang jelek, jadi sama-sama nggak enak gitu. Oke, sekarang kita ada di tempat mafia, tempat biasanya orang-orang RP untuk kayak mau begal, para orang jahat biasanya tuh. Bisa kok kalau mau turun silakan. Oke, kita lihat ya. Ini mansion nih ceritanya ini. Oke, ini ke sini pintu menuju surga sepertinya kita masuk ya. Waduh, silo banget. Oke. Oh, ini garasi. Oh, ini ruang meeting. Ruang meetingnya. Oke, terus ini ada lantai kedua ya. Kita ada lift manual kok. Oh, ini office. Oke. R. Ini R siapa nih? Nah, R itu bukan aku kok, tapi staff kita yang bernama Ras. Dia yang handle untuk bagian RP mafia kejahatan begini. Setiap instansi mempunyai handlernya masing-masing. Berarti seberangnya kamar ya kayaknya ya. Kamar. Oke. Ini adalah kamar tidur untuk ketuanya, ya untuk si Rasnya ini. Oke. Dan kamarnya agak sedikit terbuka ya, ngomong-ngomong. Yes. Kita menggunakan sistem open air. Gara-gara ini kan laut kok. Kalau pakai AC rusak kok AC-nya. Oh iya benar. Garam semua. Jadi akhirnya kita pakai open air punya. Oke, ini toiletnya. Dan ini fungsional juga. Waduh, ini bangku kerajaan ini. Yoi, tinggi banget. Iya, tinggi banget. Oh, ini showernya. Oke. Ini kalau showernya kalau malam nyala nih pasti. Jangan kok, ngeri kok kalau tiba-tiba nyala. Takut juga tuh ntar kok. Iya. Oke, ini lampunya. Ada kolam ikan, bukan kolam ikan, apa akuarium? Ada akuarium. Oh iya, itu ada ikannya ceritanya. Ya ampun, coba kita lihat. Oh iya, ikan itu. Ya. Oke, sekarang kita ada di rumah sakit.
Oke. di rumah sakit Prismatic City. Ini rumah sakit salah satunya di sini ya. Soalnya di sini terjaga kok kesehatannya, makanya jarang ada orang sakit. Oh iya, sampai resepsionisnya pun nggak ada ini orangnya. Nggak ada kok. Mereka tahu karena tidak ada yang sakit, makanya mereka libur. Gitu ya. Oke, di atas ceritanya ada lift, terus ada ini apa? Detak jantung. Oh, ini ada kamar VIP nih, kamar VIP kita lihat. Oke, ada kamar VIP. Terus ada apa lagi? Di bawahnya kayak ada kantin ya. ICU sama kantin gue. Oh, ada ICU ya. Oh iya, ICU. Ada loading bay Wih, khusus ICU. Ada loading bay khusus ICU. Yes, Oh iya jadi lu. kan mobil ambulan kan biasanya dari ciri Oh khasnya kan iya. ada yang ICU, ada yang biasa kan. Nah, kita Oh iya, ada bener. ICU juga sendiri. Oke, kita lanjut lagi. Kita sekarang lanjut ke pemerintahan, di mana sistem RPP Satek City ini semua diatur oleh pemerintah yang ada di sini. Pemerintah di sini itu tidak seperti yang diduga banyak warga. Di sini duitnya aman. Oh gitu. Nah, kita sampai di gedung DPR atau gedung pemerintahan dari Prismatic City. Ya, oke, kita udah sampai di gedung apa nih? Gedung tadi apa? DPR. Gedung Gedung DPR DPR. nih ya. Oke, ini di sini aman ya guys, nggak ada soal-soal isu-isu something ya pokoknya. Tidak ada soal kerugian, Mm-mm. semua keuntungan di sini. Iya. Dan wow, ini detailnya. Gila. Wah, gila nggak tuh? Ini burung Garuda mantap ini. Coba ya, ada Dauza bikin text box ya. Ini bakalan bagus banget tuh. Bhinneka Tunggal Ika di bawah tuh. Ya, selain dia menambah bagus, itu menghemat banget untuk para builder-builder di CDID, itu menghemat sekali. Betul. Kayaknya itu yang lebih dibutuhkan ya dibanding gedung-gedung ya nggak sih sebenarnya? Banget, dibutuhin banget. Yang basic-basic kayak kotak biasa atau bulat biasa, kayak sphere biasa itu lebih penting daripada yang aset-aset building yang udah jadi gitu loh. Lihat coba lihat ya, padi dan kapas, terus apa namanya? Rantai, bintang, banteng, pohonnya, dan pohonnya 3D banget nih BTW, real pohon. Real pohon kok kita pakai, jadi Real pohon. sekalian daripada kita pakai yang palsu dan nggak membuahkan oksigen, kita pakai yang asli kok, biar oksigennya juga ada dari sana kok. Iya bener, ini gak usah pakai AC lagi ya. Yes. Butuh O2 tinggal datang ke Garuda, dapat O2. Iya, oh pakai polis line, ya ampun, buset. Iya. Ini si Garuda sendiri makan waktu berapa lama ini, gila, gede banget. Nah, ini dia single handedly built by our owner, jadi dari owner kita sendiri itu dia waktu itu hampir nge-spend sekitar semingguan untuk Garuda ini doang. Buset, Garuda doang. Garuda doang. Wow, Gedungnya udah selesai, Garudanya belum. gila. Mantap sih, ini aja kayaknya mungkin bangsa ya 500 ke atas lah mau nih. Wah, iya kayaknya. Gila. Ya coba deh. Ini epic banget sih ini. Mantap ini. Oke, kita ya free cam aja ya, kita free cam. Oke, oh ini ada Monas nih ceritanya. Monas-monasan. Ya, Monas-monasan. Ada Monas-monasan kecil. Terus ada ini. Wih, ini bendera rapi nih, Indonesianya nih. Bagus. Oke, di atas ada ruang rapat ya. Ada ruang rapat untuk sebelah sisi kiri dari gedung, itu ruang rapat. Sisi kanannya itu ruang pers atau ruang media. Kalau biasanya ada orang tanya soal itu kayak isu-isu yang nggak jelas, nah itu biasanya di sana. Sama di seberangnya itu kantin. Oh, ini kantin, oke. Oh iya, ada kantin. Ada kantinnya. Oke, di sini ada chandelier ala-ala. Jadi liar ala-ala. Terus di bawahnya ada apa ini? Sebelah sini kantin nih. Nah, sisi sebelah kiri itu kita ada tempat pendaftaran KTP sama tempat pendaftaran foto KTP. Oh, itu tempat KTP ini Yes, ceritanya. tempat pendaftaran KTP. Oh, Lalu ya ampun. di luarnya kita ada mini museum di mana benda-benda yang berciri khas Indonesia ada di sana semua. Sebagai contoh, teks proklamasi yang di kotak biru itu mirip 90% dengan yang aslinya. Itu kita buat sekalimatnya pun jumlahnya sama, panjang kalimatnya sama, jumlah barisannya pun sama. Oh, ini sebelah bambu runcing nih. Yes, dan sebelahnya ada MP-an. Oh iya. Atau MP apa? Iya bener. Oke, sebelah ini ada. Ini dari tadi dilihat-lihat banyak temanya kapal laut ini ya di sini di map ini. Oke, kita lanjut ke courthouse. Oke. Paling jangan bikin sepatu koko kotor. Waduh,
Ini tamu terhormat masa kotor sepatunya kok. Waduh, 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 waduh. Enggak lah. Eh, Oke. nah sekarang kita ada di courthouse. Di courthouse itu adalah gedung pengadilan untuk kalau misalnya ada warga yang tidak terima mobilnya ditabrak, terus untuk menuntut yang si penabrak dibawa ke sini kok. Ini adalah ruang pengadilannya. Oke. ini ya ruang rapat paripurna juga nih, bisa juga nih. Bisa, ini bisa jadi kayak ruang media gitu juga bisa kok. Karena di sebelah sisi kanan Koko ada ruang tempat untuk media, jadi untuk ruang media buat pembuatan bukti dan segala macam dimunculkan di layar. Nah, Oh, jadi ada oh, di oh, sana. oh, oh. Oh, ini istilahnya FUP namanya. Ya, mungkin seperti itu kali. Aku juga nggak Oke. seberapa paham. Ini ada monitornya juga, ada mouse-nya. Mouse-nya bentuknya kotak, oke. Hmm. Terus ini pakai ini ya, pos polisi ya. Atasnya pos polisi nih. Ada logo polisinya. Oh yes, tepat sekali kok. Kamu mungkin kita buat manual kalau itu. Betul. Oke, ini ada Indonesianya. Gila sih. Detailnya bagus lah, detailnya bagus. Thank you banget kok. Oke. Oke. Oke, berarti kita langsung lanjut lagi. Langsung lagi apa ya? Oke, lanjut. Oh, ini nih, apa lukisannya 3D banget nih. Nah, itu kalau Koko tahu tulisannya, lukisannya itu mirip seperti apa mungkin Koko kayak pernah lihat mungkin? Something with sponge. Yes, and in its end with Bob. So yes. Iya, itulah pokoknya. Yoi. Aku bikin itu mirip-miripin semua itu. Iya. Oke. Oke, kita lanjut kok. Kita lanjut ke salah satu event terbaru dari Prismatic City dan merupakan event yang cukup kita banggakan, yaitu adalah PIR dan Gear Expo. PIR yang berarti Prismatic International Raceway yang terinspirasi dari VIR, Virginia International Raceway juga ya dari USA. Oke. Nah, di sini PIR itu dibuat 99% mirip juga sama seperti aslinya. Tanjakan naik turunnya, belokan kanan kirinya, bahkan hingga sampai tulisan dan benderanya juga. Hmm. Nah, sekarang kita akan ke Gear Expo terlebih dahulu karena lebih dekat, lebih enak untuk dibuat jalan. Oke. Di Gear Expo ini kita menyediakan tempat untuk car show dan car event bagi para warga atau mungkin bagi para streamer atau content creator yang pengen meminjam tempat ini kita juga perbolehkan. Di depan itu yang kalau ada kota-kota itu bagian supercar, sport car. Lalu kita di sebelah setelah itu kita ada retro atau old, jadi mobil-mobil tua berada di situ. Di sampingnya ada JDM. Iya. Di sampingnya lagi balik itu ada diesel. Oh, nah, setelah dari diesel kita ada di main avenue di tempat utama dari Gear Expo itu. Bentar, ini dieselnya lucu banget nih. Ini Novanya lagi standing ngejar apa si expander ngejar. Yo, gimana ini? Expander katanya bukan ini ya, bukan diesel buat di diesel kayak gitu ya. Tapi tetap aja aku masukin karena kenapa? Biasanya expander yang nabrak something, jadi. Oh iya benar. Benar juga. Kan anggapannya bisa jadi Innovanya kabur takut ditabrak sama expander. Iya betul. Gitu. Nah di main avenue ini kita ada berbagai merek brand dari BMW, dari Mercedes, Lexus, Toyota, Wuling, Suzuki dan Honda. Ada banyak brand lagi yang lain tapi kita tidak bisa masukin karena terbatasnya limit. Oke. Jadi ada di setiap brand itu ada logo-logonya ya. Logonya bikin manual juga nih. Ini Wuling juga bikin manual nih semua. Nah, untuk logo ini semua aku single handedly aku yang nge-build semua logonya itu. Dan itu makan waktu sekitar kurang lebih sama seminggu juga. Oke. MG Lexus. Yang paling gampang kayaknya Lexus deh, tinggal itu doang. Oh yes, Lexus paling gampang kok. Iya. Oke, kita udah balik lagi. Udah ke depan. Oke, ini tulisannya Gear Expo. Oke, berarti kita lanjut ke ini ya, Raceway ya. Iya, kita harus ke Prismatic Raceway. Oke. Ini sekarang kita lagi di apa tadi di PIR ya? PIR di Prismatic International Raceway. Oke, langsung kita gas ya. Oke, jaga jaraknya lucu juga tuh pakai 3D mobilnya. Yes. Memang harus jaga jarak sih. Kalau enggak bahaya juga kalau bisa jaga jarak. Oke, langsung kita jalan ya. 3, 2, 1, gas.
Sini ada sedikit fun fact juga. Niki di sini memecahkan rekor 1 menit 18 detik 1 menit untuk 18. untuk keliling satu map ini race track ini. Oke. Tapi ya memang di Cedit itu ada bumpy ya. Iya, Nggak bisa. kalau untuk belok biasanya bumpy. Mobil itu Mm-mm. kalau belok bumpy. Jadi kenapa hasil tes biasanya dari race track itu kadang juga nggak bisa mutlak itu persis Mm. gara-gara ngebug ya Cedit. Makanya kenapa si Niki pun kayak kadang ngomel gitu loh. Aduh, ini mobil bumpy banget, belok-beloknya susah banget. Ya kayak gitu. Ya emang berasa banget tuh kan, loncat lagi dia. Makanya kayak belok dikit udah loncat ya nih mobilnya. Iya loncat banget. Tapi Buset. ini stabil, mobil ini stabil sekali. Karena di desain untuk track kan CRF. Oh, oke. Nah ini tinggal lu, oh belum. Masih belum. At least nggak melintir lah gitu, nggak malu-maluin. Ya boleh sih. Ya boleh. Tapi begitu bilang gitu langsung melintir nih, kurang Langsung, ajar. ya biasanya karma sih gitu sih kok. Iya, karma nggak cuma body kit guys, karma itu real. Karma is real. Oh aman 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 aman. Oh aman. Ya kan? Nah, gila. Ah, Berhasil gelo. dengan selamat. Aman aman. Oke, jadi ini Prismatic Raceway dan di situ juga ada tempat untuk foto ini juara 1 2 3 juga ada kita podium Oh ya. podium, Prismatic International Race. Oke. Oke, berarti kita lanjut lagi ke mana nih sekarang nih kita? Oke, ini ada yang namanya Taman Abstrak. Jadi dari buku kayak contoh kayak yang itu ada buku yang terbuka terus kayak ada magical light yang keluar dari buku. Oh itu buku, ya ampun. Itu buku. Oh ini pedang. Oke. Nah ini ada pedang, terus kita ada kapal yang pecah belah kayak kapal yang di bawah laut yang sempat meledak itu. Nggak bisa sebut. I see. Terus ada ini globes dan kita ada pick Prismatic Indah Kapuk naganya. Prismatic Indah Kapuk. Kurang lebih gini ya. Naganya naga bonar ini. Naganya kurang minum susu aja sih kok menurut gue. Oh iya kurusan ya. Naga kurusan. Iya. Bagus ini bikinnya. Ini yang dibuat juga oleh ownernya juga. Oh iya, dan aku lupa jelasin deh, ownernya itu bikin yang ini, yang naga ini, terus kayak bikin yang Garuda itu pakai HP kok. Pakai HP, buset. Pakai HP. Gila. Nggak kebayang sih pakai handphone rumitnya udah kayak apa tahu. Nah itu dia ya. Dulu dia pakai komputer, cuma karena pindah kota dia harus pakai HP. Terus ini kita ada Kijang Nova pesawat, terus ini ada UFO yang detailnya cukup lumayan detail ya, bisa dibilang cukup lumayan. Terus kita ada The Randomness of Boxes, jadi kotak-kotak random. Kita ada The Earthquake, jadi kayak terasa gempa begitu, dan ini dijadikan patung. Oke. Dan ada tulisan ciri khas dari si Dedi yaitu Bang kapan update. Itu ada itu ya, bukan pensil. Ada pensil. Kita ada pensil dan ada penghapusnya juga di situ. Jadi bisa dibilang ini ikonik lumayan ikonik juga ya di sini. Inilah Habis ini kita lanjut. Oke, kita nyampe di sini di Batu Pamujaan. Batu Pamujaan. Oke. Nah, jadi Batu Pamujaan ini itu adalah tempat yang dipakai untuk pengorbanan zaman bahula dulu untuk menurunkan hujan. Jadi dulu desa Pris Matara itu dilanda kekeringan yang cukup panjang sampai akhirnya sang kepala desa memutuskan untuk kita lakukan pengorbanan kepada Dewa Matahari untuk menurunkan hujan. Dan akhirnya Batu Pamujaan ini pun ada dan dipakai dan ternyata beneran turun hujan dan terus dilakukan ada tradisi ini sampai setidaknya berapa puluh setelah Masehi gitu. Terus tetap dijaga dan dirawat oleh Prismatic, warga-warga Prismatic dari zaman dulu sampai sekarang juga, dan pemerintahnya pun juga menjaga agar Batu Pamujaan ini tetap aman dan tidak rusak. Sering direstorasi dan masih dijaga kelestariannya. Oke. Menarik. Kita lanjut ke Prismatic University. Jadi Prismatic University ini universitas perkapalan
Jadi di atas ada kapal gede gitu. Oh, Nah, mm-mm. terus kita ada Mas Syad di sini, owner dari CDID di Oh sebelah iya, kanan. ada topinya gitu. Itu kalau mungkin di Freecam Koko coba lihat itu detail, benar-benar detail. Coba kita Kita lihat. kita miripin total sama Mas Syadnya sendiri. Dari kapaknya yang kita bikin bulat, pegangannya bulat, warna merah juga, terus topi konstruksinya juga, celana bajunya juga, tangan kakinya juga, semua kita miripin sama seperti Hmm, Mas Syad punya. oke, oke. Oke, Udah dan di kita lanjut ke sisi sebelah kanan. Ini kita ada taman kecil, taman lentera. Jadi taman ini tuh yang dipakai buat mahasiswi biasanya kerjaan atau mahasiswa skripsian. Nah, biasanya di sini. Dan kita ada di perspektif piano. Jadi perspektif piano ini harus first person untuk melihat ini dan berdiri di tempat yang disediakan. Jadi mungkin bisa, silahkan. berdiri di sini. Bakal harusnya membentuk tulisan Prismatic, nama kota kita. Iya, agak nggak kelihatan tapi kurang lebih tahu. Ya ini P-nya di sebelah kiri, masih di ini sih, masih di Masih kependekan ya? Kayaknya karakternya Goku ya. enggak, Paris, kurang dikit. Prismatic. Iya kayaknya kurang pendek Kurang dikit. tinggi. Tapi udah kebaca deh, P-nya udah pas. kebaca ya. Di free Jadi- game aja nggak apa-apa kok. Jadi naikin dikit. Coba. Free cam. Wait. Prismatic. Oh iya, kurang lebih gitu lah, tahu lah. Prismatic. Soalnya Jadi ngapasin susah. ya nggak ini susah. Makanya jadi kenapa biasanya kita sarankan itu avatarnya yang normal, bukan yang tinggi-tinggi atau yang pendek-pendek biasanya. Iya, itu dia alasan hari ini kenapa pakainya pendek. Mhm. Oke. Nah, jadi perspektif piano itu aku bikin karena pengen mengajarkan ke warga-warga kalau misalnya sesuatu hal yang buruk itu pasti ada sisi baiknya juga. Seperti Oke. itu. Oke, kita Oke. lanjut sekarang ke bengkel. Ke bengkel dari Prismatic City ini sesuatu yang cukup spesial juga. Karena kita mengimplementasikan anti rusuh dari kota Prismatic City, kita jadikan untuk dyno testingnya juga di bengkel. Nanti aku bakal tunjukin maksudnya yang saya maksud gimana. Ini adalah bengkelnya. Oke. Disponsori oleh Audi, Otnas, dan Subaru. Oke. Ada kafenya. Ruang tunggu bawah, lantai bawah, dan ruang tunggu lantai atas. Nah, untuk yang ini aku bakal mempertunjukkan, atau mungkin Koko sendiri mau coba? Enggak apa-apa, coba aja. Oke, aku coba ya. Ini ceritanya Dino ya, guys. Ini dyno guys ya. Dyno Jadi test. di sini itu tanpa menabrak dinding, aku bisa mengetes roda ban ini bisa berputar. 4 roda, 4-4-nya bisa berputar dengan aman jaya. Tuh, kayak gitu, guys. Jadi biasanya kan kalau mau nentuin horsepower kan kalau di sini harus nabrak dulu ya. Nah, kalau ini enggak gitu. More practical. Cuma memang kejelekannya adalah nggak bisa di resize. Jadi ini cocoknya untuk GTR ya tadi ya. Ya, jadi kita dapat informasi juga dari Niki. Niki bilang kalau mobil kebanyakan di CDID itu dia format chassisnya itu kebanyakan pakai GTR. Jadi memang ukurannya dia tuh GTR banget katanya kebanyakan mobil. Jadi itu lebih langkah yang aman untuk diambil. Oke, kita coba GTR yang lama ya. Oke, silakan bro. Nah, Oh, ini dapat. Dan roda pun 4 berputar. Nah, kurang lebih begitulah. Udah nge-lag. Waduh, Kebanyakan asap. kurang asap. Nah, jadi kita memikirkan logika juga di sini. Jadi kalau kenapa kita RP-nya itu nabrakin bumper depan kita ke dinding untuk ngetes kecepatan. Jadi kenapa kita nggak mikir secara lain kayak beneran asli dyno yang dites gitu. Nah, akhirnya lahirlah bengkel Prismatic dengan kemampuan logika yang tinggi di mana mobil tidak akan menabrak bumper depannya untuk tes mesin. Oke, kita tinggalin dulu GTR sini, mau di servis. Oke, ntar aku suruh stafku untuk datang ke sini untuk servis.
Jadi Oke. kita ke lantai 2 ini cukup simpel, aku hanya cukup sebentar saja karena nggak terlalu signifikan. Ini adalah Oke. tempat untuk coating dan ada cafe outdoor juga. Jadi secondary cafe di atas. Kalau misalnya di bawah terlalu pengap mencium bau oli, bisa ke atas mencium udara segar. Oke. Oke. Oke, nah kita lanjut. Nah, di Ya, sini lanjut. sekarang kita ke salah satu tempat yang cukup ikonik juga dari Prismatic City, yaitu mall. Mall ini terinspirasi dari owner kita sendiri yang tinggal di daerah mall tersebut, yaitu Mall Living World. Oh, Alam Sutra. Saya sebagai orang Subara, saya jujur saja saya nggak tahu itu mall itu di mana dan bentuknya seperti apa. Dan jadi ya aku hanya tahu dia tuh Living World gitu aja. Nah ini Oke. kita ada di sini Living World. Bisa free cam silakan. Oke, coba kita lihat. Ya, ini kayak gini. Coba yang orang warga-warga Tangerang kira-kira mirip gak nih? Living World. Kalau gue juga bukan daerah sono ya, tapi jarang ke sono, tapi gue tahu aja sih. Cukup tahu aja Hmm, tepatnya. Oke, bikinnya ini agak PR, gengs. Mereka belakang juga detail. Wah, gila. mhm. Oke, sip. Oke, dia udah di shoot. Oke, ini ada apa lagi habis ini? Habis ini ada perumahan yang terinspirasi dari GTA SA. Oh, oke. Jadi kita ke perumahan, habis itu ke Kanpol, terus habis itu terakhir ke Taman Merdeka. Oke. We almost finish, stay with me. Kita sekarang ada di perumahan elit dari Prismatic City. Jadi perumahannya ada 3 klaster, klaster biasa yang sekarang ini. Ada taman bermain, klaster medium, dan klaster premium. Nah, klaster premium ini kita terinspirasi dari game juga. Mungkin Koko pasti kayaknya udah tahu tadi ya. Game ini kayaknya dari game yang cukup terkenal juga. Pokoknya karakternya pakai baju hijau. Ada yang pakai baju putih, Oh ada iya, baju yang putih, iya bener. baju putih, ada yang pakai baju hijau, sepedaan biasanya. Ya, pertama sepedaan. Oke, kita Pokoknya lanjut langsung ya. dia ngomong, Prit, here we go again. Oh ya, jadi kasih dia. Mm-mm. Oke, kita lanjut ke Kanpol. Di Kanpol ini Kanpol. kita ada banyak fitur dari tes SIM mengemudi, pembuatan SIM, pembuatan SNK, penjara pun ada. Oke, Jadi di ini sisi kiri kita ada tempat pendaftaran SIM dan KTP, SIM KTP, SIM dan SNK. oke. Ini Lalu di atas, agak pendek ya ininya. ya itu kesalahan teknis dari buildingnya sebenarnya. Dan Oke. belum di fix karena kita takut untuk merusak satu building. Oke. Di atasnya ada penjara nih. Oke, di Hmm. atasnya ada penjara. Oke. Kita sekarang akan melakukan tes SIM ya, kok ya. Mungkin kok mau coba lakuin tes SIM mungkin. Oh, boleh. Oh, kita Kita bikin ada tempat SIM. tes SIM mengemudi sendiri juga di sini. Oh, Nah, silakan go. Batas kena adalah 2 kali pelanggaran. Untuk tulisan stop harus berhenti selama 3 detik. Oh, spawnnya oh, di sini kok. sebenarnya. Ya, Oh, di sini. Jadi untuk tugas polisi biasa kan bilang ya mulai, nah baru bisa mulai untuk tes. Batas maksimal kena adalah 2 kali dan ada setiap kali tulisan stop harus berhenti 3 detik termasuk di tanjakan. Oke? Oke, kita sudah menemukan mobil yang pas. Hmm. Lancar nggak tuh yang pasnya ya? Oke, ready. Oke, and go. Oke. 1, 2, 3. 3. Oke. Nggak ada waktunya kan tapi ya. Nggak ada pas waktu. Kalau ada Ini ya susah juga. iya. Ini Evo tarikannya ini lagi berat banget. Oh, oh. Nyaris sekali itu. Oh, hampir kena ya. Hampir. Gila, nyaris banget. Nih, pro driver ini, guys. Mundur nggak apa-apa dong. Boleh, nggak apa-apa. Oke, berarti ini naik harus berhenti. Iya, naik harus berhenti di tengah-tengah tanjakan itu. Nggak bisa Selama berhenti 3 detik. mobilnya. Oke, 1, Nah, 2, 3. Lu. Mobilnya mundur.
Oke, berarti kita langsung aja ya, maju ya. Ini Langsung aja soalnya nggak apa-apa. di rem tangan nggak bisa, mesti rem ini. Oh, rem biasa ya. Ya nggak apa-apa, kok lanjut aja langsung. Ah, turun lagi. Eh, Waduh, 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 waduh. oh, Wah, wah, ini bahaya. Itu ada mobil kebalik, BTW, baru yes, lihat. itu mobil yang dari warga sebelumnya tadi sebelum Koko datang. Oh, oke. Jadi terbalik dia. Nunggu towing ya. Masih nunggu towing. Towingnya kayaknya terhambat juga tuh. Oke. Oh, oke. Nah, di sini terus parkir mundur, Oke, parkir mundur. belakangnya lebih dahulu. Aduh, oh nyangkut sama ini nih. Gak apa-apa, ini kesalahan teknis. Nah, kalau ini memang kita sengaja taruh di sini biar merasakan gimana sih hidup di Indonesia. Oh, Kita oke. kan kadang nggak rapi kan, apa kayak tanahnya nggak rapi gitu loh. Oke, Nah, oke aman kok. aman ya. Lanjut. Oke, kita lanjut. Oh, Ciri kalau khasnya Indonesia ya. Lancer aman. Nah, selanjutnya kita ke parkir paralel sebelah sini kok. Oh, oke. Parkir paralel. Tarikannya berat banget ya, Evo ya. Mhm. Makanya aku tak jual lagi. Oke. Ya, Oke, sempurna. Mantap. mantap. Ini berarti ini Mantap. tesnya udah habis nih. Udah, akhirnya ke kantor sana untuk pengambilan SIM dan perpanjangan STNK juga bisa nanti di situ juga. Oh, oke. Oke. Kita lanjut ke tempat terakhir. Akhirnya kita berada di tempat terakhir ya. Tempat ciri khas dari Pacific City banget, yang dimana itu ikon pertama di Pacific City, yaitu adalah Taman Merdeka. Gitu, berarti ini ya, kita pas with flying colors ya tadi ya, barusan. Oke, kita ada di Taman Merdeka, jadi kita ada Rubik di sisi sebelah kanan, kita ada Kijang Innova yang terinspirasi dari Rocket League. Oh iya, itu Innova. Ya. Oh, oke. Boleh free cam kok, silakan free cam. Boleh. Oh, oke. Jadi kalau kau tahu Rocket League kan, jadi kan dia kan bus nitro di belakang roket gitu. Nah, jadi itu terinspirasi dari sana kan, seperti itu. Terus kita ada buku, dan kita ada pahlawan di belakang, dan di tengah kita ada Taman Merdeka. Yang ada pedang ya, apa namanya yang pegang pedang tadi? Pahlawan heroes ya, kayak Heroes gitu. Oke. Jadi dia ada heroes, dan kita di tengah ini yang Taman Merdeka itu ciri khasnya adalah ini. Jadi kemerdekaan. Tema kemerdekaan. Meruncing. Sebenarnya dulu buku itu kita bikin itu karena universitasnya itu berada di Tower Horizon Zero sini. Waktu itu 2000, dan akhirnya kita ubah, kita pindah tempatnya, dan daripada kita ngulang tamannya, kita biarkan saja menjadi ikonik Prismatic City. Ya guys, ini gila, ini mapnya luar biasa sekali ini. 1000/10 ini, luar biasa ini. Thank you banget. Bagus. Detailnya sih ya, detailnya bagus. Terus ya pokoknya yang nggak kepikiran ada gitu loh. Literally kayak yang tadi, yang apa namanya, teks proklamasi segala macem itu kan kayaknya orang nggak mungkin buat lah gitu istilahnya. Tapi ada gitu di sini. Itu salut sih, hebat. Ini salutnya buat Prismatic, semoga terus jaya seperti apa namanya, seperti prediksi yang jaya terus. Wah, thank you banget. Aku harus terima kasih banget ke Kosekai sudah luangin waktu join ke tour yang sederhana yang biasa ini. Waduh. Untuk kita thank you banget sudah. Oke, ini bukan kebayang. biasa lagi, ini luar biasa ini. Mantap. Wah, enggak kok. Ini enggak ada apa-apanya kalau para koko sekalian ini kayak gak datang, itu kayak sayang gitu nggak dilihat gitu. Jadi kayak pas kalian datang gitu, kita senang banget kayak kedatangan seorang artis ya, Kosekai utama nih. Agak lah, belum. Kalau Koko lihat di Discord, kalau saya nanti bisa masuk Discordku itu mereka lagi histeris itu, mereka ngelihat ada Kosekai. Oh ya? Lagi histeris semua. Ya mereka senang kok ngeliat Kosekai. Terus tahu mereka Kosekai itu tahu mereka semua kok. Nah, jadi waktu kedatangan Kosekai itu kayak mereka, datang ketemu Kosekai. Nah, makanya kenapa aku nge-mention nama mereka juga waktu sama Kosekai. Aku mengintroduce mereka juga. Oh, I see. Udah, berarti udah paling videonya kali ini kayak gini dulu guys.
Coba kalian share di komentar deh, yang kalian suka tuh yang mana. Kalau gue jelas itu yang paling the best tuh burung Garuda itu, nggak pernah terlepas dari pikiran, itu bagus banget, gila itu. Dan itu pakai handphone ya tadi, Yes, pakai gila handphone tuh, gua. gila. Teman gue pakai handphone untuk bikin rumah aja tuh sejam aja udah susah banget, setengah mati. Ini bikin logo Garuda gue udah nggak kebayang deh, udah nggak ngerti lagi deh. Kacau kacau. Ini paling sekian dulu video kali ini. Jangan lupa nih, ada ini nggak, ada IG-nya nggak Prismatic atau ininya, sosial Ada medianya? ada Prismatic Roleplay. Oke, ntar jangan lupa follow mereka, ntar gue share linknya di bawah. Sama jangan lupa follow Bakutoren nih guys. Thank you banget. Iya, oke deh, sekian dulu. Have a nice day. See you in next video and bye-bye. Hey.